Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa menjumpai Anda semua. Ini di pertengahan bulan, di awal tahun, tetap dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan seperti biasa, Anda kami temani, saya Hirsu Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali. Hari ini semoga semua dalam keadaan sehat walafiat karena kita akan berbincang-bincang seru deh. Yes, oke. Dan kelihatannya kita akan bicara juga seperti kemarin, single topik ya. Kemarin ketika kita membahas soal eh, buzzer atau Ternak Mulyono yang masih tetap jabat jabatan spesial ya sebagai staf khusus di Komdiji. Sekarang hari ini kita akan bahas juga soal eh, pagar laut ya. Sampai sekarang ini masih dibuat misteri, bukan 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 misterius sih, sebenarnya dibuat misteri ya kan. Dan yang sangat menarik kan kemarin Muhammadiyah sudah secara resmi mensomasi milik pagar laut. Cuman karena misteri tadi nggak disebutkan siapa yang disomasi, tapi sebenarnya dari temuan-temuan di lapangan, dari temuan media, temuan para netizen, pengakuan-pengakuan dari nelayan yang ada sekitar situ gitu itu nggak misterius kok ya sebenarnya. Dan kalau seperti dikatakan oleh eh, Bakamla gitu ya, Badan Keamanan Laut, itu juga soal yang gampang ya. Ini penyelesaiannya sehari juga beres katanya. Jadi ini memang tanda-tanda dibuat misterius. Dan ini yang kita perlu ingatkan saja, Pak Prabowo dan juga tentu Gerindra, ini admin Gerindra juga cukup aktif, waspada loh, ini ada yang main-main di bawah gitu ya. Dan ini Gitu. nama baik Pak Prabowo dipertaruhkan gitu. Dan Hmm. ya banyak maling sebenarnya gitu di Pak Prabowo kan sering menggunakan maling-maling gitu. Nah itu banyak loh di situ, tinggal di petani siapa aja, mulai levelnya dari mana, apakah ada di kementerian. Nah, kalau ada tentu gampang kan, itu tinggal di reshuffle. Apakah ada di level pemerintah daerahnya? Gampang juga kan, pemerintah daerahnya sekarang Banten itu ya gubernurnya meskipun belum dilantik, yang terpilih adalah kader Gerindra gitu. Apakah ada di kepolisian, di TNI yang terlibat? Kan itu juga tinggal diselesaikan. Nah, kalau perlu, apakah ada di level kepala desa? Kepala desa atau kepala lurah ya tuh di situ ya. Kepala desa ya Mbak ya kalau di situ ya, karena bukan Desa ya. ya kepala desa yang bermain-main. Karena kok sekarang ini netizen mulai men-spill ada kepala desa di situ yang tajirnya melintir begitu ya, yang bikin kaget ini. Mungkin nggak sekaya Raffi Ahmad, tapi tetap aja kepala desanya kok kaya raya sementara rakyatnya miskin. Itu kan juga menarik. Apakah dia juga punya bisnis seperti Raffi Ahmad kan? Ini menarik untuk kita bahas ya Mbak Agi ya. Terus tapi sambil kita nanti singgung ya, karena kemarin juga heboh muncul pagar laut di Bekasi. Tapi beda sekali kalau di Bekasi itu kelihatannya jauh lebih serius itu ya, karena melibatkan alat-alat berat. Dan juga ada pengamanannya dan sebagainya. Jadi itu nggak terlalu misterius, gampang-gampang dicari. Yang di Tarumajaya itu kawasannya Mbak Agi ya. Betul, saya Ya. pernah ke daerah itu Mas Irsu dulu melakukan Nah, liputan di sana. Jadi mungkin kalau di Bekasi hmm, itu hmm, kontur pantainya gitu dan juga jenis tanahnya gitu ya sangat berbeda dengan daerah lain karena di situ bukan kalau di tempat lain itu berupa pasir seperti itu kalau di Bekasi itu dia lumpur gitu ya lumpur Mas ya. Irsu. Hmm. Ya, berupa Jadi lumpur yang enggak jadi nggak bisa kalau mau dijadikan kawasan wisata juga sulit ya wisata yang seperti kita umumnya yuk ke pantai gitu kan biasanya ada pasir putih atau pasir hitam sekalipun, tapi itu berupa pasir kan. Nah, kalau di Bekasi itu berupa wisata alam jadinya. Jadi biasanya kalau kita ke pantai di Bekasi itu kita untuk melihat hutan bakau. Nah, hmm, anak-anak itu biasanya di hutan bakau itu terus kemudian dibuatkan semacam jalan yang menjorok begitu hmm, keluar, terus kemudian kita foto-foto di antara bakau tersebut ada bakau yang masih baby, masih kecil yang baru ditanam, ada juga yang sudah besar dan sudah menyemak begitu, yang sudah rimbun. Nah, untuk yang pagar laut ya, ini samakan kan pagar itu hmm, seperti yang halnya yang ada di Tangerang. Sementara kalau di Bekasi, bangunan tersebut yang mirip-mirip juga seperti yang di Tangerang, itu sepertinya memang untuk apa pelindung ya Mas Hersu. hmm, Biasanya di tempat yang di mana di situ dilakukan penanaman bakau apa dan sebagainya, itu kan dia baru kuat setelah beberapa tahun begitu ya. hmm. Nah, setelah itu baru dia bisa menghadapi ombak apa dan sebagainya. Nah, perlu dilakukan apa seperti Penanggulan pemagaran ya.
semacam itu. Ya, Ya, apalagi kalau memang abrasinya sangat tinggi ya di Bekasi. Jadi biasanya pagar seperti itu juga dibuat kalau seandainya akan dilakukan reklamasi. Tentu hmm. bukan reklamasi seperti yang dilakukan oleh Aguan, seperti di PIK 1 dulu begitu ya. Reklamasinya adalah reklamasi untuk bagaimana misalnya per tahun itu ada berapa meter gitu ya yang termakan abrasi, terus kemudian ingin dikembalikan seperti semula. Salah satunya dengan menanam bakau, karena dengan menanam bakau mengikat tanah yang ada di situ, akhirnya itu menjadi luasan gitu ya, menjadi Ya, ya. uh, luasan pantai kembali begitu. Jadi Jadi proyek siapa ini, kita Mbak? ya, Ini proyek oh siapa itu yang di dari Bekasi? dari pemerintah Bekasi, Mas Irsu. Oh, Sejauh oke, ini resmi kita ya. tahunya dari pemerintah Bekasi karena beberapa LSM atau apa ya beberapa alumni perguruan tinggi yang ada di Bekasi begitu hampir setiap tahun atau bahkan dalam satu tahun beberapa kali begitu ya bersama dengan pegiat penanaman bakau yang ada di sana begitu itu melakukan penanaman bakau di situ. Oke, Yang kalau aman ya. ini Hmm. ini kalau di Tangerang itu hampir tidak ada begitu yang seperti Nah, ini. kalau gitu kita fokusnya ke Tangerang aja sekarang ya. Kalau Bekasi clear itu proyek dari pemerintah Kabupaten Bekasi ya, itu bukan Kota Bekasi ya, wilayahnya ya. Iya, ya, maksudnya itu Kabupaten Bekasi ya. Oke, nah kita fokus ke Tangerang ini ya. Sekarang em, saya baca tuh rame banget ini ada satu kepala desa, desa Kohot. Ini memang yang kemarin juga para Hmm. tokoh, para aktivis, termasuk beberapa tokoh senior militer yang di situ dan apa bikin eh, kumpul-kumpul di situ, bikin deklarasi kan sempat dibubarkan oleh oleh preman dan sebagainya, dikejar-kejar preman di Kohot ini kan, Mbak ya. Iya, iya, betul. Ini kok termasuk terkenal Mas Irsu, karena Hmm. memang kepala desanya itu kalau kita melihat ya di berita itu sangat jarang loh kepala desa ini yang sering sekali menjadi objek pemberitaan. Hmm. Sementara kalau di Kohot ini namanya Pak Arsip ya. Ini kepala desanya ini memang salah satu yang apa ya, yang media friendly. Kita melihatnya seperti itu ya Mas Irsu. Kenapa begitu? Karena memang dia menjadi objek pemberitaan dari mulai maaf namanya Arsin bin Asid. Ya, ya. Arsin bin Asid ya kita sebut Pak Arsin saja ya. Jadi mulai dari dia menang dalam pemilu desa begitu ya, dalam Pildes. Nah, dia menang tahun 2021 untuk masa pemerintahan sampai 2027. Itu sudah ada pemberitaannya, kemudian visi misinya apa dan sebagainya, gitu oleh media lokal setempat, gitu ya. Dan kemudian juga misalnya dia membangun balai desanya, kantor kepala desanya kemudian dibuat menjadi mewah, ya kita nggak tahu itu apakah eh, ada dana CSR ataukah itu dana dari dana desa ataukah bantuan dari mana, begitu ya. Tapi Atau memang pribadi dia. atau pribadi dia sendiri ikut menyumbang begitu tapi memang disebutkan ketika diresmikan gitu Camat Paku Haji yaitu tempat di mana desa Kohot itu berada juga menyebutkan bahwa itu kantor kepala desa yang mewah begitu ya Mas Hersu. Jadi ini cukup terkenal Pak Arsin ini begitu. Nah, yang sekarang menjadi makin membuatnya terkenal adalah kasus pagar laut ini Mas Hersu. Karena kemudian memang muncul video, begitu ya, video yang cukup viral, di mana di situ terlihat Arsin ini sedang seolah seperti mengarahkan, gitu dia ada di tepi pantai. Di tepi pantai itu banyak sekali berjajar dan bertumpuk begitu bambu-bambu besar, dan kemudian ada banyak pekerja di situ yang sedang menjalin bambu tersebut, yang sepertinya hendak dibawa apa untuk menjadi bahan pagar laut tersebut ya, dan Arsin ini kemudian menunjuk-nunjuk dan kemudian memberikan instruksi. Peninjauan Bapak berapa waktu ya, di Palakuli wakil di Palakuli wakilnya ya tinjau hari Jumat tanggal 6 tinjau Bapak Lurah tinjau kerjaan awal. Oke Bapak Ujang siap. Terima kasih semuanya Pak Lurah, terima kasih sudah meninjau kerjaan.
Nah, kita bisa menduga bahwa dia sedang meninjau pekerjaan pembuatan pagar laut tersebut. Itu yang kemudian ramai, Mas Irsu. Begitu juga dengan eh, cerita atau soal kantor kepala desa Kohot tersebut yang mirip showroom mobil mewah begitu ya disebutnya oleh media. Jadi karena memang ini uniknya ketahuannya itu dari Google. Jadi kalau kita mengetik nama kantor kepala desa Kohot tersebut ya, kantor desa Kohot tersebut, maka akan muncul gambar tersebut. Jadi gambar di Google itu memperlihatkan bahwa di halamannya yang sepertinya ya tidak terlalu besar itu penuh dengan mobil-mobil mewah begitu. Dan salah satu mobil itu adalah Wrangler Rubicon begitu yang ditaksir seharga 1,8 miliar begitu oleh para netizen nih yang mengetahui soal mobil. Dengan melihat saja biasanya orang tahu mobil kan sudah bisa menaksir ini buatan tahun berapa gitu. Nah, untuk Wrangler Rubicon tersebut ditaksir buatan keluaran tahun 2022 dengan harga Baru dong. 1,8. Iya, termasuk baru. Sementara Arsin ini sendiri dilantik menjadi kepala desa pada tahun 2021 kan Mas Hersu. Jadi baru 1 tahun. Apakah dia memiliki latar belakang yang memang orang pengusaha kaya, besar orang gitu ya? Ya, betul. Itu kita juga tidak tahu ya Mas Hersu, sejauh ini belum tergali. Ada sih Tapi yang memang jelas, kepala desa yang kaya gitu ya. Ini senyelingin sedikit supaya ada pembandingnya begitu ya di ya, Jombang itu ya saya lupa nama desanya itu memang di parkiran di parkiran mobilnya itu mobil-mobil mewah itu berderet untuk kepala desa. Tapi ternyata dia punya masjid, punya pesantren dan dia pengusaha besar memang perusahaan dia punya pemotongan ayam, punya peternakan ayam macam-macam lah. Jadi memang dia sangat kaya raya dan sekarang dia terpilih jadi Bupati Jombang gitu. Dan ini kebetulan dari Partai Gerindra saya kenal. Nah kalau ini memang tajir melincir dan dikenal sebagai orang yang sangat sangat dermawan begitu ya. Jadi begitu dia maju jadi bupati melawan incumbent kalau tidak salah itu menangnya menang telak banget gitu. Ya kalau itu clear ya bisnisnya. Kalau ini kita nggak tahu yang Pak Arsin. iya. Itu kan kalau kita bisa katakan itu one in a million gitu ya, satu di antara sejuta. Nah, apakah Ars ini termasuk yang one itu tadi? Kalau kita melihat misalnya memasukkan, kata saya juga penasaran ya, memasukkan Arsin pengusaha kok tidak keluar ya dari sebagai salah satu pengusaha yang cukup mumpuni atau pengusaha yang mapan gitu. Justru yang keluar adalah posisinya sebagai kepala desa saat ini, yaitu kepala desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang Kepala tersebut. desa ya. Ini kita sering salahkan antara lurah dengan kepala desa ya. Kalau lurah itu PSN, ASN, kalau kepala desa dan di kota ya Mbak ya, kalau lurah, kalau kepala desa itu di kabupaten ya, di desa-desa gitu ya, dan dia bukan ASN gitu ya. Kalau yang di Jombang tadi itu dia lurah kan dia. dipilih ya. Ya. Betul. Dan di Indonesia ini kan ada sekian puluh ribu desa ya. Kalau tidak salah, kepala desanya ada beberapa data sih ya. Ada yang menyebut bahwa jumlah kepala desa atau berdasarkan jumlah desa itu ada sekitar 75.000. Ada juga yang datanya menyebutkan 83.000 lebih kepala desa. Sementara untuk lurah itu di bawah 10.000, mungkin sekitar 8.000 sekian gitu. Jadi ini adalah salah satu lurah dari puluhan ribu lurah. Ini kepala desa di antara puluhan ribu kepala desa yang ada tersebut. Dan tentunya kalau seandainya dia memiliki mobil yang memang biasanya dimiliki oleh pengusaha, biasanya dimiliki oleh kalangan yang memang dari sebelumnya itu sudah berpunya gitu ya, berdasarkan keturunan atau apa itu mungkin orang melihatnya wajar. Tapi saat ini orang melihatnya itu mendapatkan sorotan ya karena posisinya itu Mas Yesus, kepala desa di tempat di mana menjadi salah satu desa dari 16 desa di mana di wilayahnya dia lautnya itu dipagari begitu. Dan kemudian dia juga mengakui bahwa dia juga sering mendampingi atau bahkan mungkin kalau saya melihatnya sebagai penghubung ya, dia mengakunya sering mendampingi warga sekitar yang menjual lahannya kepada pengembang. Jadi memang kalau dia mendampingi warga sekitar apa dan sebagainya ini hubungannya dengan pengembang pasti cukup baik begitu. Nah, itulah yang kemudian menimbulkan spekulasi. Itu berdasarkan pengakuannya sendiri Mas Hersu, dan dia mengatakan bahwa selama ini kan memang dituduhkan bahwa harga lahan yang dijual oleh warga setempat itu di bawah NJOP. Nah, sementara kalau menurut Arsin ini
orang-orang yang dia dampingi itu menjual di atas NJOP. Jadi misalnya NJOP-nya itu sekitar sekian puluh ribu, itu dijualnya sekitar 100 begitu, sekitar 100.000 menurut penuturan dia gitu ya, bahkan di atas 100.000. Tapi berdasarkan banyak sekali pegiat apa namanya para aktivis begitu, pegiat lingkungan apa dan sebagainya, bahkan seperti dikatakan Pak Said Didu begitu kan, kebanyakan mereka mendapatkan penggantian itu hanya sekitar 50.000, bahkan 40.000, ada yang 30.000 juga per meternya. Nah, ini kita kembali kepada apa aja sih jenis kendaraan mewah yang ada di kantor kepala desa tersebut yang terlihat dari Google ya, dari Google Maps seperti itu, Mas Hersu. Ini saya membacanya di akun Poros Jakarta. Di media, salah satu media yang namanya Poros Jakarta, di situ disebutnya. Jadi di situ ada jenis Toyota Hiace, kemungkinan model komuter gitu ya, karena memang beberapa terlihat itu dari arah belakang. Biasanya setiap keluaran mobil berbeda tahun itu kan berbeda bentuk lampu, berbeda bemper apa dan sebagainya. Kemudian tahun diperkirakan 2015-2023 harganya 400 sampai 700 juta. Wah, ini punya siapa ya? Kayaknya kalau staf kepala desa kita bisa bayangkan itu gajinya berapa untuk berapa tahun harus mengumpulkan untuk membeli ini. Apa itu punyanya Pak Arsin juga gitu. Nanti kita lihat gaji kepala desa dan para stafnya itu seberapa. Kemudian ada mobil hitam berjenis SUV, diduga itu adalah mobil Fortuner atau Pajero Sport, itu keluaran tahun 2017-2023, harganya 400 sampai 800 juta. 800 juta. Jadi ini cukup tinggi juga harganya ya. Kemudian ada mobil putih kedua, itu ada Hiace yang kalau pada foto terlihat ada di sebelah kanan. Ini Hiace kendaraan niaga yang serupa dengan yang tadi, buatan tahun 2015-2023 begitu Mas Hersu. Dengan harga ya kurang lebih sama juga gitu, 400 sampai 700 juta. Ini luar biasa ya harga-harganya. Kemudian mobil hitam yang ada di depan itu adalah MPV atau SUV, diperkirakan Innova atau SUV kelas medium lainnya, yaitu antara tahun 2017 sampai 2023 itu tahun keluarannya. Dan itu diperkirakan ya harganya kalau Innova kita bisa perkirakan lah beberapa ratus juta saja begitu, di bawah dari yang tadi begitu Mas Hersu. Dan kemudian kepala desa sendiri, nah ini masuk ke kepala desa, dia selama ini dikenal juga oleh warga masyarakat memang pemilik dari mobil mewah berupa Jeep Wrangler Rubicon tersebut, yaitu yang keluaran tahun 2022 dengan harga taksiran mencapai 1,8 miliar. Ini yang kemudian sekarang ini lagi rame banget ini di apa di media-media sosial, dan kemudian mereka bahas begitu Mas Hersu. Ya, ya, ya. Oh, jadi makanya disebut kayak showroom gitu ya. Tapi memang ini Lihat fantastis mobilnya. ya. Nanti sebelum kita nggak dapat informasi ya Mbak Agi, apa bisnisnya Pak Arsin ini ya, selain dia jadi kepala desa gitu. Ya, sejauh ini sih tidak. Cuman kalau di daerah sana banyak juga warga itu yang memiliki tambak, Mas Hersu. Biasanya Tambak mereka ya, kemudian memiliki tambak. Kalau yang kaya ya mereka memiliki kapal atau perahu seperti itu ya, sebagai pemilik itu, dan kemudian bisa mereka sewakan, dioperasikan oleh pihak lain, atau mereka terjun sendiri begitu. Tapi biasanya kalau dia sudah menjadi apa bos gitu ya, memiliki beberapa, itu biasanya ada satu tim begitu yang kemudian akan memakainya untuk dibawa ke laut sekali pergi, misalnya sekali jalan pulang PP itu akan mendapatkan setoran, atau ada juga yang berupa bagi hasil begitu, nanti dapatnya berapa dia mendapatkan tentu saja yang persentase yang jauh lebih besar seperti itu Mas. ya. Nah kalau gitu Biasanya berarti ya. kita gajinya aja ya Mbak, berapa sih ya sekarang gaji kepala desa sama staf-stafnya itu? Ya, kalau gajinya sebetulnya kalau kita melihat itu tidak terlalu besar ya Mas Nggak Hersu. segede Ini staf sus lah ya. oh jauh. Ya, Kalau ya. staf sus ini yang kemarin kita apa namanya bicarakan kan sekitar 30 juta lebih begitu ya. Bahkan di bawahnya dia punya asisten staf sus lagi yang Asisten-asisten ya. gajinya di atas 20 juta. Nah, ini gaji dan tunjangan kepala desa tahun 2024 ini. Ini diposting oleh Pak Mulyanto. Pak Mulyanto itu adalah apa dulu anggota DPR dari fraksi PKS ya. Dia menuliskan besaran penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya telah ditetapkan oleh bupati atau wali kota mengacu pada ketentuan berikut, yaitu satu, penghasilan tetap kepala desa
minimal 2.426.000 atau setara dengan 120% dari gaji pokok PNS golongan ruang 2A begitu. Jadi ya sekitar hampir 2,5 juta lah Mas Hersu. Ini Itu lebih rendah dari penghasilan UMR di Jakarta dong ya? Oh iya, jauh Mas Ersu. UMR Jakarta dan Bekasi ya itu kan yang termasuk yang paling tinggi ya, di Indonesia. Kemudian penghasilan tetap sekretaris desa minimal 2,224 juta atau 2.224.000 atau setara dari 10% dari gaji pokok PNS golongan ruang 2A. Dan penghasilan tetap perangkat desa yang lainnya atau staf begitu ya, minimal 2.022.000 atau setara dengan 100% gaji pokok PNS golongan ruang 2A. Jadi kalau kita melihat ini untuk mencapai 1,8 miliar itu jauh sekali begitu ya kalau Ya. berdasarkan Dan anehnya orang itu kan berebut untuk menjadi kepala desa itu kampanye dan money politiknya juga gila-gilaan juga Mbak Agi. gila-gilaan. Sangat Mas Hesu. Ini saya lanjutkan, oke lah, tapi kan masih ada tunjangan yang lain seperti halnya ASN, seperti halnya pejabat. Ini kan pejabat tingkat desa nomor 1 di tingkat desa. Ya. Iya memang ada. Coba kita lihat tunjangannya. Jadi tunjangan jabatannya itu 500.000 per bulan untuk kepala desa, 450.000 per bulan untuk sekretaris desa, dan 400.000 per bulan untuk perangkat desa yang lain. Jadi tadi hampir 2,5 juta ditambah 500.000 ya berarti 3 juta lah. totalnya ada sekitar 3 jutaan gitu. Nah, ada lagi tukinnya tunjangan kinerja untuk kepala desa itu 300.000 per bulan. Artinya 3,3 juta. Nah, yang lainnya sekretaris desa dan staf itu 250.000 dan 200.000. Jadi kalau di total ada 3,3 ya sudah ya. Kemudian ditambah tunjangan kesejahteraan untuk kepala desa itu 200.000. Nah, tadi 3,3 tambah 200 berarti 3,5 juta. Dan tunjangan lainnya itu ada 100.000 per bulan untuk kepala desa begitu Mas Hersu. Jadi ya sekitar 3 juta sekian, 3,1 juta lah ya. Nah, ini kalau kita lihat ya secara keseluruhan taruhlah di bawah 4 juta begitu Mas Hersu. Ya untuk mencapai itu tadi untuk membeli sebuah Rubicon ini sangat-sangat jauh. Ini bisa nabungnya seumur hidup. Seumur hidup juga nggak akan Cukup nyampe. seumur hidup. Saya kira 7 keturunan baru bisa beli Rubicon itu ya. Jadi berarti ini positifnya dugaannya adalah Pak Arsin ini memang punya bisnis gitu ya, positifnya, dan bisnisnya bisnis gede nih, bisa sampai beli mobil-mobil mewah itu. Atau ya sebenarnya banyak dicurigai oleh para netizen itu dia sebagai kaki tangan dari Pantai Indah Kapuk 2. Itu kan sekarang yang paling banyak dicurigai oleh netizen begitu kan? Ya, itu termasuk bisnis Mas Hersu. Oh, bisnis Ya itu kan? ya? Kita memiliki jaringan bisnis yang kemudian jabatan bisa kita manfaatkan dengan berdasarkan jaringan tersebut begitu ya, termasuk bisnis itu kalau dikatakan kita melihatnya dari jendela yang positif begitu ya. Nah, tapi ini netizen memang betul-betul sudah apa namanya mereka gerah begitu ya, kecewa, gerah. Dan kalau saya lihat sekarang komen-komen netizen begitu Mas itu lebih banyak itu menyentil nama KPK, kering pajak, kemudian PPATK, kemudian Prabowo, Kejaksaan Agung RI, itu disebut terus pada komentar-komentar mereka. Ini banyak sekali ya. KPK, apakah kalian masih hidup? Misalnya KPK, ayo dong gerak, KPK ini itu. Jadi karena memang ini termasuk objek untuk pemeriksaan kepala desa itu Mas Yesu. Kita tahu ya bahwa dana desa itu banyak diselewengkan apa dan sebagainya. Tapi kalau ini sudah satu mobil saja 1,8 miliar, kemudian mobil yang lain entah apakah milik Pak Arsin atau tidak begitu ya. Ya artinya kalau dijumlahkan ini penghasilannya itu masih jauh dari cukup ya untuk gaya hidup memiliki mobil mewah seperti itu. Dan ini sebetulnya seharusnya menjadi perhatian dari itu tadi ya Mas Hersu, dari KPK, Kejaksaan dan sebagainya. Kalau saya melihat tadinya saya hitung ini berapa sih yang nyentil akun atau menyenggol akun tersebut dan menyebutkan dalam cuitan-cuitannya gitu, cuitan-cuitan dari netizen, itu saya sudah tidak sanggup lagi untuk menghitung karena ternyata jumlahnya ribuan Mas Hersu. Jadi seperti ini misalnya. Pada postingan dari Pak Mulyanto saja tadi itu hampir banyak sekali gitu ya, hampir semua itu menyenggol. Seperti ini, senggol @KPK RI dan Kejaksaan RI, kali aja ada apa-apanya gitu. Nah, kalau sudah di situ berwarna biru artinya itu masuklah ke adminnya. Izin apakah @KPK RI, @Kejaksaan RI sudah tahu?
Prabowo@KPK RI @Kejaksaan RI beserta dengan single yang lain @Gerindra @Puspen TNI lengkap sekali. Ini dia Pak pengkhianat-pengkhianatnya. Coba telusuri mutasi rekening kades-kades ini katanya. Dear Pak @Prabowo @KPK RI @batal apa namanya #batalkan PSN PIK 2. Ada juga yang tidak pakai komentar langsung saja @KPK RI @Kejaksaan RI @Divisi Humas Polri. Jadi isinya seperti itu, senggol-senggol seperti itu semua Mas Hersu. Mau menguasai suatu wilayah, beli pejabatnya katanya. Pandai cari CSR. Begitu rakyat nggak boleh emosi, nggak boleh marah. Rakyat hanya dapat Rubicon mainan. Jadi kalau mereka dapat Rubicon beneran, ini dapat Rubicon mainan. Mumpung ada proyek kata beberapa di antaranya seperti itu. Masih banyak sekali Mas Hersu ini apa namanya komentar-komentar yang seperti ini yang senada begitu. Ini kalau seandainya dari KPK atau apa tidak berusaha untuk mengetahui ya sayang sekali begitu ya. Walaupun kita harus tetap positive thinking, harus ada penjelasan dari Pak Arsin itu tadi. Dari mana harta kekayaan yang itu dia dapatkan begitu kan Mas Hersu? Apakah bawaan dari sebelumnya gitu atau kalau dia beli di tengah-tengah ketika dia sudah menjabat menjadi kepala desa dari manakah asal uang untuk pembelian tersebut begitu. Mungkin sibuk dengan kasus Hasto, saya kira PDIan KPK. Jadi belum sempat nanti setelah Hasto beres gitu baru mungkin diurus ini Pak Arsin gitu dan kawan-kawan ya. Ini karena fenomena ini kan tidak hanya melibatkan satu desa ya di mana di Kerawang ini ya, di Banten ini dan kita ingat kan ini justru asosiasi pemerintahan desa yang melaporkan Said Didu pada waktu itu. Jadi ABSI memang terlibat ini Mbak Agi dan kemarin kan kita lihat juga ada video-video pembagian bansos ya Mbak Agi ya itu yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group itu yang hadir perwakilan ABSI jelas dari pakaian yang dikenakan dan sebagainya kan gitu. Jadi ini memang kong kali kong antara pengembang dengan para aparat desa itu luar biasa gitu. Nah orang seperti Said Didu aja dilaporkan apalagi kemudian rakyat dari kelas bawah jadi mereka pasti banyak yang takut ya banyak yang diancam dilaporkan dan sebagainya dan ini disebut-sebut juga aparat kepolisian itu ikut menakut-nakuti warga gitu ya oleh para netizen ini. Ya, jadi kalau soal pembagian bansos itu bahkan diposting oleh akun official dari Agung Sedayu Group sendiri, Mas Hersu. Jadi mereka terang-terangan bahwa mereka membagi di sana, di sini, begitu ya. Rata-rata itu pembagiannya yang diberikan adalah beras dalam kantong 5 kiloan, begitu ya. Yang lucu lagi ada lagi juga video yang lain begitu, di mana diposting itu di TikTok sehingga menjadi viral. Di mana ada di desa Kemiri, ada di kecamatan mana apa dan sebagainya saya tidak hafal. Tapi ini videonya menjadi viral dan kemudian malah justru bahan ledekan. Ini kan malah justru membuka diri begitu ya, bagaimana mereka cara mendekati masyarakat dan diduga setelah mendapatkan bansos itu kan masyarakat menjadi lunak begitu kan. Dan kalau soal itu tadi, seperti yang Mas Hersu katakan bahwa ada ditakut-takuti oleh polisi, misalnya seperti itu justru diungkap oleh anggota DPR itu Mas Hersu ya. Oh ya. Oleh iya. Dari PKS juga ya Mbak ya? Betul, dari PKS yaitu yang sudah terjun juga ke lapangan, sudah meninjau langsung di lapangan, membuat dokumentasinya, kemudian menanyai masyarakat di sana yang tadinya dikatakan bahwa masyarakat itu ketakutan gitu ya ketika ada datang anggota DPR. Jadi ada 2 anggota DPR, yaitu dari Komisi 4, Pak Johan Rosihan dari fraksi PKS yang dia mengajak satu temannya, saya tidak hafal nama temannya tersebut, tapi Pak Rosihan ini kemudian kan banyak diundang juga oleh media untuk memberikan kesaksian apa yang dia dapati di lapangan. Dan kemudian antara lain dia kurang lebih kata-katanya seperti inilah Mas Hersu, bahwa saya pribadi berani memastikan bahwa pagar laut itu punya PIK 2 begitu. Itu ketika ditanya apakah yakin, dia mengatakan ya saya sendiri berani memastikan dan menduga bahwa itu punya PIK 2 sesuai dengan cerita masyarakat. Jadi dia memastikan itu karena itu berdasarkan cerita masyarakat seperti itu begitu, bahwa siapa dan kemudian masyarakat juga bercerita bahwa siapa yang berani posting tentang pagar laut itu mereka langsung dapat panggilan polisi. Itu Johan yang mengatakannya. Dan siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan mereka? Jadi nalarnya begitu. Siapa lagi yang bisa memberikan ancaman dan apa jaringan rakyat Pantura itu nelayan yang mengaku membangun itu nggak mungkin juga kan? Iya, nggak mungkin juga. Jadi yang bisa meminta polisi begitu ya untuk memanggil mereka dan sebagainya, itu siapa lagi kalau bukan mereka begitu.
Nah, menurut Johan, orang tahu siapa yang punya, jadi masyarakat sana tahu siapa yang punya pagar laut itu, tapi tidak berani ungkap karena akan berdampak kepada nasib mereka. Mereka akan dipanggil polisi, tidak dapat bansos, mendapatkan tekanan dan lain sebagainya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita lihat videonya nih, Mas Hirsu. Saya kebetulan kemarin berdua ya sama Mas Riono. Kami satu fraksi, satu komisi. Mas Riono telepon saya jam 10. Bang, kita ke lokasi yuk. Nah, kami berangkat ke sana pendek cerita. Nah, dari bincang-bincang kami dengan warga di sana, nampak sekali ya. Di luar kasus pagar itu, nampaknya yang perlu kita beri perhatian juga adalah menghilangkan trauma dan rasa takut masyarakat. Karena kami melihat mereka itu melihat dengan siapa bicara gitu kan, kira-kira tendensi apa motif orang datang, itu mereka sangat teliti dengan itu gitu. Tetapi setelah kami menyampaikan maksud, terus menyampaikan latar belakang dan sebagainya, alhamdulillah kami mendapatkan cerita yang banyak dari mereka ya, tentang bagaimana awal dari pagar itu, terus bagaimana rencana pengembangannya. Saya mau memastikan aja, apakah memang benar Pak, kalau misalnya pagar itu memang dibuat oleh PIK 2? Kalau saya secara pribadi ya berani memastikan, dugaan saya itu punya mereka gitu. Karena apa? Karena sesuai dengan cerita masyarakat gitu kan, siapapun yang berani memposting tentang pagar itu mereka langsung mendapat panggilan polisi. Nah, siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan mereka kan gitu. Itulah kenapa sekaligus saya minta izin untuk menjawab pertanyaan publik ya, yang semacam nyinyir, yang mengatakan bahwa masa sih sudah 5 bulan enggak ditahu siapa yang punya gitu. Orang tahu sebenarnya siapa yang punya gitu, tapi tidak ada orang yang berani mengungkap itu karena itu akan berdampak kepada nasib mereka. Ya kan, mereka dipanggil oleh polisi, mereka tidak mendapat bansos, mereka mendapat tekanan dan lain sebagainya. Ya, daripada mereka mendapatkan itu, mereka kan bukan orang-orang yang kelas menengah seperti kita gitu, yang kemudian berharap mendapatkan bansos gitu kan, yang mengharap ketenangan, berusaha ketika ingin melaut mereka lancar kan, itu yang mereka. Nah, kalau itu kemudian terganggu, ya mereka lebih cari aman untuk tidak memberikan itu. Nah, itulah gunanya kita, koalisi masyarakat sipil, anggota DPR yang punya fungsi pengawasan, dan juga media mungkin untuk menceritakan ini gitu. Iya, ya itu menurut Pak Johan Rusian seperti itu Mas Hersu, dan katanya mereka akan memanggil gitu ya untuk audiensi pihak dari Agung Sedayu Group itu memberikan lebih jelas lagi begitu tentang kepemilikan pagar laut tersebut. Ya, ini saya kenal nih Pak Johan ini orang NTB, ini tepatnya orang Sumbawa ya. Saya pernah ini datang ke kampungnya ini waktu berapa tahun yang lalu ya, bukan 10 tahun yang lalu lebih ya. Sekarang udah hebat ini kawan jadi anggota DPR di Jakarta. Oke, tapi saya kira memang ini penting ya lakukan advokasi karena tidak banyak ya DPR lain yang bersuara keras seperti ini Mbak Agi ya, yang dalam kasus ini. Ya karena kita tahu ini kan kalau seperti Agung Sedayu ini kan lobbynya sampai di mana-mana Mbak Agi ya, karena salah satu yang kemarin Mbak Agi singgung juga kan, salah satu petingginya itu adalah Pak Nono Sampono, ini mantan wakil ketua DPD gitu yang pernah jadi dan komandan Korps Marinir, pernah jadi Pas Pampres dan sebagainya gitu. Ini Letnan Jenderal Purnawirawan kan. Betul, Kepala Basarnas juga gitu. Oh iya, Dan iya, kita iya, tahu kalau dari Angkatan Laut dipasang di situ itu Jenderal Angkatan Laut dipasang di situ untuk apa gitu ya? Karena memang konflik di daerah itu adalah konflik di wilayah pesisir yang dimana pasti dari Angkatan Laut juga paham gitu cara penanganannya. Ya. Tapi yang menarik adalah justru pernyataan Bakamla ya, yang kemudian meskipun tidak, kalau di media tidak dibenturkan, tapi kemudian oleh netizen dibenturkan dengan DKP, dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Yang perlu waktu sampai 20 hari untuk menyelesaikan itu, kalau sementara Bakamla bilang itu sehari aja udah selesai. Ini menarik juga cerita soal ini Mbak, apalagi kalau dikaitkan dengan somasinya dari Muhammadiyah ya, Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyahnya itu kan mereka mensomasi waktunya 3 hari. 3 hari itu 2 hari yang lalu, berarti besok itu deadline-nya somasinya itu. Iya, jadi Bakamla ini menyebutkan bahwa Bakamla itu Badan Keamanan Laut ya Mbak ya? Badan Keamanan Laut. Dia menyebut bahwa pagar laut urusan mudah.
Hmm. Loh kok mudah? Iya katanya robohkan, cari orangnya, selesai. Jadi ini mudah gitu kalau menurut Iya, ini tapi Kepala bukan Badan domain Keamanan dia Nasional. persoalannya kan itu yang menurut dia gitu Nah, ya. bukan, bukan, Hmm. bukan. Ini kan soal keamanan laut beliau ini. Kalau Mm-mm. ini ya domainnya domain KKP Kemen- begitu Ya, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. sekelilingnya. Betul, iya. Jadi ini Kepala Badan Bakamla ini adalah Pak Laksamana Mandia Irfan Syah gitu ya. Hmm. Dan apa yang dia katakan itu menjadi viral loh Mas Hersu, Iya, iya, rame iya, iya. betul gitu. Hah. Sentilan ini, sentilan Hmm. keras loh ini. Hmm. Kasus cemen begini kok jadi berlarut gitu ya, karena ya itu tadi Nah, banyak itu. sekali moral hazard, banyak sekali konflik kepentingan dan memang begitu ya cara permainan itu para oligarki itu dia bermain dengan para kekuasaan gitu ya. Jadi eh, Hmm. kita nggak boleh juga semata-mata hanya salahkan para oligarkinya, tapi juga ini para pejabat-pejabat kita ini kan mengingatkan kita dulu pada masa seperti VOC ya, company itu kan VOC itu kan juga Hmm. perusahaan loh, itu bukan Belanda loh, jangan orang salah yang menjajah Indonesia itu bukan Belanda tapi VOC gitu dan VOC dulu biasanya juga kerjasamanya dengan para para panggreh projo gitu ya, para amtenar-amtenar Indonesia juga yang mereka itu hanya jadi cecunguknya Belanda kan gitu, cecunguknya VOC. Iya, betul. Dan iya memang yang terjadi sekarang ini dugaannya kan Mas Hersu eh, dipasang pagar laut itu adalah dalam rangka persiapan untuk reklamasi. Kan Mm-mm. kurang lebih demikian. Mm-mm. Begitu. Biasanya sebelum Teluk Jakarta juga dulu yang sebelum dilakukan reklamasi juga memang ada pemagaran-pemagaran seperti ini begitu. Jadi ini pertanyaan apakah dalam rangka reklamasi atau apa. Tapi kalau warga setempat di situ ditanya teman-teman LSM apa yang turun ke lapang dan juga seperti pejabat-pejabat ini mereka warga situ mendengar juga bahwa akan dibangun perumahan di situ. Loh gimana ceritanya mau dibangun perumahan di atas laut ya itu tadi rencana ke depannya mungkin entah berapa tahun ke depan tapi ini kan masih tahap awal-awal sekali begitu kemungkinan akan memang dibangun perumahan. Nah yang menarik juga belakangan ini itu adalah salah satu nelayan begitu Mas Hersu yang kemudian menyebutkan dia bahwa yang memiliki atau pendana dari pagar laut ini juga terlibat di dalamnya itu nama seorang artis gitu, nama seorang artis yang terkenal dan kemudian menjadi bagian dari kekuasaan juga atau dekat dengan kekuasaan. Nah, ini kita menjadi apa ya? Tapi memang artis tersebut terkenal, dia sering melakukan investasi sana sini begitu ya, ke startup, ke apa dan sebagainya, begitu juga mulai ke arah properti begitu ya, bisnis properti. Jadi apakah ini betul? Kita tidak tahu begitu. Nah, kalau dari Muanas Alaidit itu dari kuasa hukum pihak PIK 2 yaitu selaku pengembang, mereka mengatakan bahwa wilayah itu katanya dia mengakui bahwa itu di luar PIK 2 dan ada di luar PSN yang diberikan Hmm. kepada mereka. Oke, itu sudah di luar itu. Tapi kita kan tahu PIK 2 itu terus berkembang, begitu kan? Dan bahkan sebelumnya mereka pihak PIK 2 pada sebuah acara besar di Jakarta mengatakan bahwa kepada para investor ya, mereka mengatakan bahwa PIK 2 ini akan terus berkembang menjadi PIK 3, PIK 4, PIK 5, bahkan sampai ada PIK 11. Jadi Ya, memang sudah dibuat seperti itu, nanti akan ada apa namanya, mungkin semacam plannya ke hmm. depannya, itu wilayah ini, kecamatan ini, desa ini yang akan terkena seperti itu kan Mas Ya, Hersu. ya, ya, Sekarang mungkin belum, tapi rencana ke depannya kan mungkin itu termasuk yang ini, karena ya. PIK itu dibangun memang sebagian besar itu ada di wilayah pantai begitu. Ya, ya, ya. Dan ini yang kemudian ini kan temuan dari Said itu tadinya memang betul itu ditulis plang-plangnya itu proyeknya itu untuk PIK Betul. 3 dan sampai PIK 11. Tapi belakangan setelah dapat status PSN itu kemudian diganti semua jadi PIK 2 itu gitu. Jadi seolah-olah wilayah itu jadi bagian dari PSN. Jadi PSN. jangan macam-macam dulu ya ngelawan PSN gitu. Dan ini yang oleh Menteri ATR Nusron Wahid disebut sebagai pendompleng itu, Mbak Agi. Jadi kita bisa Betul. menduga-duga ini mungkin pemasangan pagar lautnya ini kan supaya membuat para nelayan di kawasan itu juga nggak betah lagi karena mereka juga dengan pagar laut itu mencari ikan pun susah kan kehidupan mereka kan jadi tuh sangat turun tuh pendapatan mereka yang tadinya sehari mencari kerang di situ bisa 150 ribu sehari ini sekarang bisa tinggal 50 sampai 70 ribu sehari mungkin dengan cara begitu susah hidup ya tanahnya kemudian dilepas saja begitu ditawar gitu mungkin ditawarnya. Nah, saya nggak tahu kalau yang disebutkan oleh para nelayan dan juga oleh para oleh warga situ dan juga Pak Saidi itu kan di bawah NJOP ini yang di apa dijual dan sementara kalau Agung Sedayu mengaku mereka tidak pernah membeli di bawah NJOP
Ya, kelihatannya kan memang Hmm. prakteknya di lapangan bukan langsung Agung Sedayu yang membeli itu. Jadi lewat para calo-calo ini. Kalau di puncak disebut Hmm. biong-biong. Tuh, kalau di sini saya nggak tahu apa calo-calo tanah itu. Yang mereka yang kemudian mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi gitu di situ. Dan nanti kemudian pengembang ini menerima bersih saja membeli dari mereka gitu. Yang langsung berhadapan dengan apa dengan para rakyat ya orang ini para rakyat itu ya orang orang ini Mbak, dan itu makanya duitnya kan dibagi, makanya kenapa duitnya itu jatuhnya ke rakyat, ke para rakyat ini lebih kecil ya karena dibagi-bagi di antara itu tadi dari dari aparat desa, aparat keamanan dan sebagainya gitu, dan preman-preman di situ. Iya, betul. Dan ada lagi satu penyebab kenapa rakyat akhirnya menyerah. Ini ada sebuah video ini yang sangat viral juga, Mas Hersu. Seseorang begitu merekam di daerah tersebut, di mana daerahnya itu sudah rata, gitu ya. Kita sudah tidak bisa melihat lagi itu kebun, ataukah Hmm. ada sawah, ataukah tambak, apa dan sebagainya, karena ternyata di situ sudah ditimbun. Dan tidak hanya kolam-kolam rakyat, tambak-tambak rakyat itu yang ditimbun, tapi juga kali yang ada di situ. Nah, ini yang disebutkan oleh Pak Said Didu. Nah, di situ kalinya disebut Kali Malang, begitu Mas Hersu. Nah, benar-benar Itu nasibnya Malang ya. ditimbun. Hmm. Iya, nasibnya Malang juga, mungkin letaknya juga Malang gitu ya, dalam Hmm. bahasa Jawa Malang itu seperti melintang begitu, dan sehingga otomatis kalau yang namanya kali atau sungai itu ditimbun, mereka tidak dapat mengalir, ya bagaimana sawah dapat hidup, bagaimana tambak itu Hmm. dapat mendapatkan aliran air, Hmm. sehingga otomatis memang pendapatan masyarakat tertutup gitu, Ya, ya, apa ya. namanya, penghasilan mereka tertutup. Nah, sesudah ini rame, sebagian dari Kalimalang itu kemudian ininya disingkirkan. Jadi tanah di sana kan berupa seperti gumpalan-gumpalan tanah merah yang seperti itu, kemudian diambil lagi dari kalinya dan kemudian ditaruh di pinggir-pinggir kali gitu. Jadi di sebadan-sebadan sekali itu begitu, seolah-olah mereka tidak melakukan penimbunan. Padahal ini sudah banyak sekali. Pak Said Didu juga sudah mengatakan bahwa sebetulnya kalau yang berbentuk kali, sungai apa dan sebagainya, itu kan milik negara, Mas Hersu, bukan milik rakyat, juga bukan milik perusahaan. Makanya itu adalah untuk kepentingan umum, untuk kepentingan publik. Ya. Kalau kemudian itu ditimbun, itu artinya menimbun negara juga, Hmm. gitu. Hmm. Kok bisa ya sampai sejauh ini negara kita diam-diam saja, bahkan tidak tahu siapa yang melakukan itu dan sebagainya. Ini sesuatu yang sangat-sangat konyol. Saya takut ini sesuatu yang hukum yang tidak jelas, ketidakadilan yang masih terus berlaku, ini akan semakin memburukkan nama Indonesia. Orang takut investasi ke Indonesia. Udah pasti kalau itu udah hampir dipastikan. Tetapi yang saya tadi sejak awal mention Pak Prabowo dan Gerindra ini menyangkut kredibilitas dan legitimasi dari Pak Prabowo. Ya, dan ini kan sebenarnya ada harapan rakyat itu terhadap Pak Prabowo akan berbeda dengan pemerintahan Jokowi. Walaupun sebenarnya sempat kecewa awal-awal ini banyak yang kecewa, tetapi banyak juga yang masih tetap menggantungkan harapannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau Pak Prabowo memerintahkan untuk untuk agar dibongkar itu atau disegel gitu seperti instruksinya kepada KKP, saya kira nggak cukup hanya dengan memerintahkan KKP itu. Perintahkan juga ini kader-kader Gerindra di lapangan di Banten, seperti halnya ketika memerintahkan kader-kader Gerindra mengawal kasus Damkar di mana di Depok, kasus siswa yang dihukum karena tidak bisa membayar SPP di Sumatera Utara, dan banyak kasus-kasus lain harus dilakukan seperti itu. Dari situ nanti kredibilitas dari pemerintahan Prabowo dan juga Gerindra bisa naik tuh di situ. Apalagi sekarang kan kadernya yang terpilih menjadi jadi gubernur di Banten. Kalau nggak bisa beresin begini, ini berat. Harusnya kita tinggal muter lagi itu apa pernyataan dari Pak Pung Nugroho itu, Dirjen di KKP, yang bilang negara hadir, negara nggak boleh kalah. Yakin nggak boleh kalah gitu. Negara nggak boleh kalah kecuali Nah, dengan harus oligarki dikalahkan oleh kan siapa gitu. gitu Dan ya. kita berharap itu nggak terjadi ya dalam hal ini ya, Mbak Agi Ya, ya. Karena iya, kita iya. Dan hmm, ini Mas Hersu, seperti misalnya seperti oligarki, seperti Aguan, ini hmm, tidak akan berani melakukan hal ini tanpa ada backingan, tanpa pasti. ada Nah, persetujuan. Nah, ini salah satunya kan ada Jokowi yang ada di belakang begitu. hmm, 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 Lagi-lagi mentoknya kepada Jokowi yang memberikan hmm, PSN dan juga hmm, sebelumnya juga memang sudah berhubungan baik begitu. Yang dia menjanjikan bahwa ini Prabowo pemerintahannya akan melanjutkan kebijakan dia yang ya, artinya
tetap memberikan PSN itu kepada aguan. Nah, sesuatu yang salah kan tidak boleh diteruskan, walaupun Yes. itu janji mana? Janji untuk melakukan kesalahan, janji untuk membuat dosa, mencederai kepercayaan rakyat, kan tidak boleh diteruskan yang Iya. seperti itu. Nah, kalau kemarin soal aguan itu dia ngaku bahwa dia diminta Pak Jokowi untuk apa melakukan groundbreaking, menanamkan investasi di KN kan katanya untuk menyelamatkan mukanya presiden dan kemudian kemudian dia dapat balas budinya diberi PSN. Nah, ini ya Gerindra dan pendukung Pak Prabowo harus menyelamatkan muka presiden juga sekarang, jangan sampai kalah, negara harus hadir gitu ya Mbak Agi. Semoga, amin. Ya, amin. Oke, Mbak Agi, insya Allah kita ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersbun Arif. Dan saya Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Akal Wassalamualaikum sehat. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.